Pemirsa, rencana pembangunan Bandara Bali Utara kembali mencuat beberapa hari terakhir. Terlebih, Bandara Bali Utara di Buleleng kini masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Menanggapi isu tersebut, pengamat ekonomi Viraguna Bagus Oka menyatakan melihat situasi ekonomi global, nasional maupun regional sedang tidak kondusif. Tak hanya itu, kondisi pariwisata Bali saat ini pun dinilai sedang menghadapi tekanan yang cukup banyak dengan adanya sejumlah permasalahan. Untuk membangun suatu bandara baru di Buleleng, tentu harus ada anggaran dari pemerintah. Namun, jika sepenuhnya akan dibiayai oleh investor, tentu akan beresiko mengingat biaya tidak sedikit yaitu 50 triliun rupiah. Dijelaskan bahwa program prioritas pembangunan pemerintah saat ini lebih pada makan bergizi gratis dan bantuan sosial. Selain masalah sumber dana, local wisdom masyarakat di Bali Utara juga harus menjadi pertimbangan sebelum membangun bandara di Buleleng. Kalau kita mengharapkan dari investor, ini bahkan ibaratnya mustahil. Jangan sampai terjadi pengulangan kasus-kasus yang terjadi di proyek MRT atau kereta cepat WUS yang di Jawa Barat, yang semula total pembiayaan dijanjikan adalah penuh dari investor Cina. Namun di tengah jalan terjadi apa? Terjadi pembatalan sehingga APBN yang harus menalangi dengan keterpaksaan yang luar biasa, yang cukup kontroversial yang menyerang pemerintahan saat itu. Nah, hal-hal ini juga akan menyebabkan bagaimana nasibnya kalau kita sekarang berbicara masalah bandara di Bali Utara. Sumber dananya dari mana? Karena jumlahnya tidak kecil. Apalagi sarana pendukung infrastruktur untuk Bali Utara ini kan banyak kendala. Kita harus memperhatikan 3 hal utama. Pertama, alam di Bali Utara. Kedua, kebutuhan pada sektor pertanian cukup tinggi kalau lahannya dihabiskan untuk hal-hal infrastruktur yang bersifat bangunan modern, tentunya akan mengorbankan lahan pertanian. Ketiga, nilai-nilai trihita karana dan local wisdom juga harus menjadi pertimbangan, banyak pura dan seterusnya di sana. Pihaknya menilai dengan kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster di periode kedua ini akan lebih fokus pada hal-hal yang dianggap urgen untuk Bali saat ini. Dengan komitmen menjaga kearifan lokal Bali, pihaknya yakin bahwa Gubernur Koster akan membawa Bali ke arah yang lebih baik lagi. Andika, Bali TV.